Sesaat lagi kita akan mengikuti Embun Pagi. Embun pagi, kasihnya setiap hari, seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan 21. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau, yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripada-Mu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya,
segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Demikian. Dari Matius 28. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya dan beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Oke, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan penuh pengharapan. Jangan lupa berbuat baik. Saudara, memberitakan Injil juga adalah salah satu perbuatan baik. Ya, singkat cerita, apa sih isi dari pemberitaan Injil? Apa Anda perlu teriak-teriak di jalan, ya, menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, ya kan? Apakah Anda perlu memberitakan Injil dengan cara yang ekstrim seperti saya di YouTube sambil menyerang Islam? Ya, Edis TV, saya, Saifuddin,
ya, dan beberapa yang vokal-vokal lain. Itu bukan memberitakan Injil. Itu kita mengkritik Islam. Ya, Anda harus bedain. Ya, ketika saya melakukan mengkritik Islam dan saya memberitakan Injil, Anda harus tahu bedanya. Jangan disamaratakan. Ya, banyak orang mengira memberitakan Injil itu yaitu dari gereja ke gereja. Itu bukan memberitakan Injil, itu kamu lagi jadi selebritis itu dari gereja ke gereja. Itu bukan memberitakan Injil, ya kan? Kamu lagi jadi selebritis, kalau khotbahmu bisa stand up komedi, kamu dipakai lagi, ya kan? Kayak mau stres, ya kan? Orang stres itu kan, orang stres disuruh khotbah buat ketawa, buat seneng-seneng. Nah, itu namanya bukan memberitakan Injil, ya. Jadi bukan dari gereja ke gereja. Memberitakan Injil itu apa jadinya? Teriak-teriak di jalan, ya juga itu memberitakan Injil justru, ya. Tetapi bagaimana? Isinya apa waktu Anda teriak-teriak di jalan itu? Gunanya apa? Nah, kalau di zaman Yesus itu lumrah, orang ngajar di tengah jalan. Ya, itu lumrah. Zaman sekarang nggak lumrah. Ya kan? Tapi kita bisa, ada caranya. Kalau di zaman Yesus itu orang berdebat di pasar, ngobrol tentang firman Tuhan, lalu ramai banyak yang nanggep itu, ya, adu ilmu. Itu zaman itu lumrah, ya. Kalau zaman sekarang nggak lumrah begitu. Anda debat di toko, ya, tiba-tiba orang yang pernah nonton banyak, waduh nggak jadi beli, malah gegeran di situ. Ya, terus mereka di alun-alun ngobrol di tengah lapangan, 1-2 orang ngobrol, ya, kayak street corner itu, ya, yang di Inggris speaker corner itu, ya. Ya, itu seperti itu. Tetapi zaman sekarang sebetulnya nggak lumrah. Karena apa? Karena orang sudah mendengar banyak. Tetapi yang seperti itu tetap perlu dilakukan. Ya, teriak-teriak di pinggir jalan. Tetapi yang jelas memberitakan Injil itu bukan dari gereja ke gereja. Anda yang mengira memberitakan Injil dari gereja ke gereja itu salah sekali, ya. Anda itu halu. Kalau memberitakan Injil dari gereja ke gereja, lalu yang diambil jemaat gereja lain dipindahkan ke gereja yang lain, itu bukan memberitakan Injil, itu dagang. Itu bisnis gereja. Itu adalah rebutan jemaat. Lalu Anda membaptis orang dari gereja lain, ya kan? Anda pikir Anda sudah memberitakan Injil. Wah, kita memenangkan jiwa, kita baptis. Kayak Philip Pantova kan dibaptis kan jemaat gereja lain semua itu kan. Itu bukan memberitakan Injil itu, ya. Hasilnya pemberitaan Injil selalu orang yang belum percaya, yang tidak mengenal Yesus datang kepada Yesus. Bukan orang dari kecil sudah Kristen, lahir Kristen, rajin ibadah di gereja lain, lalu masuk ke gerejamu, lalu dibaptis ulang, lalu kamu merasa sudah memenangkan jiwa. Nah, saudara, komunitas kita di Den Haag waktu lalu begitu, ya, ada 30 orang Indonesia masuk. Tapi itu semua dari gereja lain. Saya juga nggak ngusir, tetapi mereka mau ngatur-ngatur saya, ya saya bilang nggak bisa, nggak begitu caranya. Pelayanan itu nggak kayak gitu. Ya, kemarin sudah diajari, ya, pelayanan itu nggak kayak gitu. Pelayanan itu nggak seperti yang kamu lakukan, itu bukan pelayanan. Lalu mereka menjadi kecewa, ya nggak apa-apa, kamu kalau mau diajar ya begini, kalau enggak jangan. Pokoknya pelayanan seperti saya ajarkan. Entah kamu siapa yang ngajarin, pokoknya salah. Dan hari ini Tuhan tambahkan lagi, ya, jemaat kita, ya. Kemarin 25 orang bukan dari gereja lain. Itu semua orang yang kita injili sendiri, ya, dari jalan, yang dimasakin sama Marcel, sama Junita itu, ya, dimasakin. Mereka menikmati makanan yang enak. Makanan yang enak itu juga sebuah Injil. Yuk makan enak, nggak ada. Yuk makan enak, kabar buruk, gawat. Mau dicap makan enak, gawat. Nggak ada. Terus Anda pusing, kamu dicap makan enak terus pusing. Ya, kecuali Anda mau diajak makan di rumahnya ibu siapa, Anda sudah tahu ibu ini kalau masak itu rasanya orang ngalor orang ngidul, ya. Nah, itu kabar buruk. Tapi kalau Anda diajak makan di Hagios, itu pasti kabar baik.
Ayo makan enak yuk. Pasti. Ya kan? Tuhan Yesus juga, ya kan? Ngajak makan kan, 5.000 orang, 4.000 orang. Para rasul kan juga sama kan, ngajak makan 8.000 orang. Yuk makan yuk. Kabar baik itu beritakan Injil. Lalu ada orang marah sama saya. Nggak fair. Oh, kalau dikasih makannya semua datang. Ya kamu coba saja. Lalu kenapa gerejamu nggak kasih makan? Sekarang sama saja ya, saudara ya. Kamu bikin KKR gede-gedean, biayanya miliaran. Ya kalau mereka datang dari sekian banyak, terus mereka datang miliaran, apakah menjadi percaya? Belum tentu satu dibaptis. Dari ratusan atau ribuan yang datang. Tapi kita dengan memberi makan, kita sudah membaptis 9 orang. Ya, kita kasih makan tiap minggu, kita kasih makan 2 kali, seminggu 2 kali. Kalau bisa masih minggu tiap hari itu kita kasih makan tiap hari. Karena duitnya nggak ada aja. Tapi itu berita Injil. Makan kenyang itu adalah berita Injil. Ya. Tapi sekali lagi, kamu khotbah dari satu gereja ke gereja lain itu bukan berita Injil. Bukan, ya. Anda sedang jadi selebritis, ya kan, berdasarkan pesanan, ya kan. Karena di akhir zaman banyak orang mengumpulkan guru-guru untuk suruh ngomong sesuai dengan yang mereka inginkan. Begitu saya ngomong keras tentang perpuluhan, tentang 100%, banyak yang menjadi kecewa dan menolak, marah, ya. Karena orang pengen dengar apa yang mereka dengar. Ketika dikasih tahu ini loh yang benar, marah mereka. Karena sudah puluhan tahun mereka mendengar apa yang mereka dengar dan mereka nikmat dengan itu. Mereka sambil bermasturbasi menikmati kesucian mereka. Suci yang halunya mereka. Ya, mereka mengira dengan jadi homo mereka tetap dikasih, oh Tuhan kan kasihan walaupun saya homo. Tuhan pasti akan mengasihi saya walaupun saya homo, walaupun saya kumpul kebo. Jadi kan kasih berita yang benar marah. Ya kan? Nah, apa selain ngasih makan, memberitakan Injil? Ketika Anda berbagi hidupmu, ya kan, memberikan perhatian, kamu melihat ini ada anak yatim piatu, ya, coba kamu kasih take care mereka. Coba mulai ingat tanggal ulang tahunnya. Tetanggamu kan mungkin ada yang dipelihara sama neneknya, nggak pernah ulang tahun, yatim piatu. Kamu coba peduli. Itu Injil bagi dia. Kita adakan sepatu gratis, ya kan? Kita kasih sepatu untuk hadiah Natal, untuk anak-anak kita. Itu juga Injil. Kita memberikan makanan, ya, membagi-bagi. Tadi kan ngundang makan, sekarang membagi makanan. Damaris, itu juga Injil. Walaupun kita tidak cerita Yesus segala macam, tapi itulah kabar baik. Itulah kabar sukacita. Nah, kemudian kabar sukacita itu nanti akan bekerja di dalam hidup mereka. Karena mereka tahu hanya orang Kristen yang melakukannya. Jadi seringkali Anda justru tidak perlu teriak-teriak seperti saya Saifuddin, seperti sampai itu Edi Steve, nggak perlu begitu. Ya, kita sedang mengkritik Islam, bukan memberitakan Injil. Tetapi ketika Anda membagi makanan, ketika Anda membagi sedekah, ketika Anda membagi perhatian, ya, mengingat tanggal ulang tahun tetanggamu yang yatim piatu, lalu diingatkan kasih kado kecil, itulah Injil. Ketika kamu mengampuni tetanggamu, ya, diajak ribut kamu nggak peduliin, tapi tetap memperhatikan kalau mereka lagi susah, itu Injil. Sebab kita ini adalah surat yang terbuka, kata Rasul Paulus, ya, 1 Korintus 3 atau 2 Korintus 3, yang dibaca oleh semua orang. Kita ini adalah Injil yang terbuka. Alangkah lebih baik hidupmu bertanggung jawab, hidupmu penuh dengan rema dan melakukan logosnya Tuhan,
daripada kamu teriak-teriak. Yuk, kamu percaya Tuhan Yesus saja, nanti kamu bahagia. Emang kamu bahagia? Enggak, saya juga nggak bahagia. Gimana kamu yang nggak bahagia? Kamu ngajak-ngajak orang percaya Tuhan Yesus? Jangan kerja terus, duit itu nggak dibawa mati. Ada ya orang penginjil, kamu duit nggak dibawa mati. Ayo kita cari Tuhan di gereja. Mazmur 9 ayat 1. Tapi kamu sendiri utangnya sama dia banyak. Kamu berani ngomongin duit nggak dibawa mati. Kamu utangnya sama orang yang mau kamu ajak ke gereja itu utangnya banyak. Menurut Saya bilang, lagu bu, Mazmur, duit memang nggak dibawa mati, tapi kamu utangnya sama dia banyak, nggak nyaur-nyaur, aku mau bersyukur kepada Tuhan. nggak bayar-bayar. Genap hati. Kalau saya daripada ke gereja, bu, ibu udah kerja tiap hari, mendingan suruh buat kerja, cari duit buat nyaur urusan saya. Nanti kalau sudah lunas, saya ikut ke gereja sama Aku kamu. mau bersukacita. Jangan gitu. Karena saya tanya sama Tuhan, Tuhan belum mengendaki saya membayar lunas utangnya. Lah edan kamu saudara. Kan repot kalau sudah begitu. Mundur. Tersandung Repot. dan binasa di hadapan. Iya kan? Sebab engkau Lu kerja terus nggak kerja. dan hakku. Akhirnya seluruh keluargamu enak, nggak mau percaya Tuhan Yesus lagi. Berapa banyak anak-anak yang tidak mau datang kepada Tuhan karena kecewa sama orang tuanya. Telah membinasakan Terus kamu sok-sokan mau memberitakan Injil begitu, ikut pelayan. Oh saya ikut sama pendeta terkenal itu, memberitakan Injil. Dari kota sana, jalan kota sini, jalan kota mana. Waduh, musuh telah habis sementara keluar anak-anakmu berantakan. di timbunan Anak-anakmu nggak mau percaya Tuhan. Kamu nih, orang-orang percaya Tuhan Yesus, kamu nggak mau percaya. Ya kelakuanmu badek begitu, Pak. Mah, nggak mau. Anakmu nggak mau percaya. semayam untuk selama Kamu hajar tiap pagi dipecutin ya, supaya kamu untuk menjalani ikut doa pagi. hakiman Tapi kamu sendiri tidak menjadi Injil yang terbuka bagi anak-anakmu. dengan keadilan dan Ya, mengadili repot. bangsa-bangsa. Kamu harus menjadi Injil yang terbuka bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, bagi istrimu, bagi suamimu, bagi pembantu, bagi sopirmu di rumahmu. Karena kamu adalah Injil yang terbuka, itu lebih penting. Orang yang mengenal namamu, Nah, kemudian pembantumu, sebab istrimu, tidak kau suamimu, tinggalkan orang yang anakmu nanya, orang tuamu nanya. bermaksud Baru kamu ajarin tentang Tuhan Yesus. semayam di Sion. Tapi hidupmu dulu kamu jaga. Perbuatannya di Hidupmu harus yang benar. Karena kita ini adalah Injil yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. ingat kepada Loh, orang yang saya ngomong ini sama Anda, saya memberitakan Injil dengan ekstrim. Saya di jalan-jalan, saya di Den Haag, saya waktu di Jakarta dari SMP kelas 3, saya sudah memberitakan Injil teriak-teriak loh. lihatlah Bukannya saya ngajari Anda jadi pengecut, disebabkan oleh orang tapi saya ngajari Anda buat tahu diri. ya engkau Ya, yang kamu teriak-teriak tentang Tuhan Yesus, mau utangmu jelembran ndak karu-karuan, menceritakan kamu nyakiti banyak orang, yang terpuji dan bersorak kamu malas ndak bekerja, di Sion karena keselamatan kamu bikin susah orang padamu. hidupnya, Bangsa-bangsa terbenam minta sana minta sini, yang dibuat cuma buat beli kopi, kakinya tertangkap dalam jaring ya buat susu anakmu. Sebentar kamu bisa bekerja, sebaiknya jangan memberitakan Injil dulu. Lupa apa kok? Saya kan mengajar. iman. Saya dapat uang dari mengajar. Saya dokter teologi ya, saya sekolah. Saya tanggung jawab dengan apa yang saya ajarkan. Sehingga ketika saya mendapat uang dari mengajar, Akan kembali bukan karena saya minta-minta Anda, bukan. Ya, karena saya sekolah teologi ya. yang melupakan Saya sudah dokter teologi ya, bukan saya sekolah di Israel. untuk seterusnya Jadi saya bertanggung jawab dengan apa yang saya ajarkan. bukan Bukan untuk asal-asalan. hilang harapan orang sensat. Nah yang jadi masalah kan, Itulah Anda janganlah pengen yang meraja lewat. jadi pendeta. Biarlah Karena bangsa dihakimi pendeta suki-suki. Biarlah mereka Zaman dulu pendeta makan batu siapa bilang? Banyak. Saya dari umur 10 tahun. Saya umur 10 tahun berarti tahun 84 itu. manusia saja. Saya sudah tahu jadi pendeta itu enak. Setelah hari Sabat lewat, Ya. menjelang Jadi kalau jadi pendeta makan batu itu saya bilang, saya belum pernah lihat pendeta makan batu. Maria Magdalena dan Tahun 1984, semua pendeta yang saya kenal itu wangi baunya, mobilnya bagus-bagus. malaikat Tuhan turut Ya pakai Land Rover, pakai Land Cruiser. Zaman itu kan keren kan, pendeta-pendeta pakai Land Cruiser kan. duduk di atas Banyak radial gede-gede gitu ya. Pakai Jeep gitu ya. minyak putih bagaikan Dan anaknya pendeta cantik-cantik, ganteng-ganteng. jaga itu gentar ketakutan
dan menjadi seperti orang-orang mati. Terhormat, dihargai kalau datang, waduh dimasakin, dibikin kopi, seneng ya. Ini saya tak mau nyupirin Pak Pendeta dulu ya. Janganlah kamu Saya ini mau antar Pak Pendeta dulu ya. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Zaman dulu, kalau sekarang malah Pak TJ kesini tak supiri sama saya, Bu Mantu kesini tak supiri sama saya, Pak Stephen kesini tak supiri sama saya. Enggak lah, Pak Stephen nyupir sendiri ya, bawa sendiri. Sekarang kalau di sini saya jadi supir. Ya, jadi supir. Kemarin Marcel ngurus administrasinya jauh ya, 3 jam tak supirin sama saya. Kalau di sini pendeta jadi pelayan beneran. Akan melihat dia. Nah, tapi dulu saya mau 10 tahun, kenapa kamu pengen jadi pendeta? Saya nggak bilang, cuma dalam hati, karena pendeta kaya-kaya. Dengan takut dan Bolak-balik luar negeri, saudara, saya baru pelayanan di New York kemarin. Nanti kita lagi ngomong ngecap. Saudara, minggu lalu saya ada di Australia. Ngecap. Saudara, tahun lalu saya ada di Yerusalem. Jangan enak nemen di pendeta ya, asem. Bapaknya aku kerekelan. Ya, kepala jadi kaki jadi kepala. Jangankan pergi ke Yerusalem, ke Australia, kemana. Keluar dari Tegal aja enggak pernah. dan di sana Kurang ajar, aku tak jadi pendeta saja. Benar nggak saudara? di tengah jalan Iya, jadi pendeta saja. penjaga itu Karena itulah saya mengalami padang gurun ya. terjadi itu Sampai hari ini baru bisa jadi berkat yang benar. Baru jadi pendeta yang benar. Jadi hamba Tuhan yang benar setelah melewati padang gurun. besar uang Hidup sederhana. Ya kan? Selalu menjadi berkat. kamu Nggak meminta-minta buat diri sendiri. muridnya datang malam-malam Ya bahkan ada yang ngasih tak tolak ya. Tak simpen ya. Enggak. apabila hal Tak kirim ke yayasan saja. Yayasan lagi butuh. kami akan berbicara dengan dia Ya. sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Belajar jadi berkat hidup kita, Menerima uang itu jadi Injil yang dan terbuka. berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Kalau kamu mengerti bahwa kita ini adalah Injil yang terbuka, lalu jadi beban apa enggak? Enggak juga. Aku jangan, aku hidupku masih belum bagus lah ya, berarti kamu, Yang telah ditunjuk lah kamu sendiri. mereka. Itu tadi ya. Jika melihat Di satu pihak kita itu jangan sok-sokan kamu berkoar tentang cerita, kalau udah cerita tentang Yesus kayaknya paling suci, paling benar tuh kamu. Tapi kelakuan badek semua kayak apologet Yohanes sama apologet Tritunggal itu loh yang di TikTok itu loh. Wah, kalau cerita Yesus Tritunggal Yohanes kayaknya dia yang paling suci, kayak dia yang punya sorga. Yang lain itu antikristus semua, yang lain itu masuk neraka semua. Enggak yang Yohanes, enggak yang Tritunggal. Kelakuan mah jina semua, korup semua itu ya. dan ketahuilah aku Kelakuan Cina semua, kalau semua ini Cina, Amin Wijaya Cina, nanti siapa lagi Cina lagi, ya Yosua Teun di Cina, isinya gitu terus ya. Terus nanti orang Tritunggal lagi, siapa lagi korup ya, korupsi donasi. Aduh sama saja, capek. Rasanya paling yang punya sorga. Apa itu memberitakan Injil? Bukan. Saling serang satu sama lain, ya kan? Nah, merasa dirinya paling benar, yang lain sesat semua. Belajar ya. Nah, kita balik lagi. Jadi memberitakan Injil di satu pihak, kamu itu adalah Injil yang terbuka. Kelakuanmu itu bicara lebih keras daripada bacotnya kamu. Kelakuan kita bicara lebih keras daripada bacotnya kita. Ada hamba Tuhan di sini ya. Oh, saya ini hamba Tuhan Pak Paul, tapi dia Cina, dia kumpul kebo sama perempuan itu. Saya ini hamba Tuhan kalau ngomong sama saya ya. Saya ini hamba Tuhan Pak Paul. Kamu Cina kok, hamba Tuhan gundulmu peang. Tak bilang gitu, tak marahi ya. Kamu Cina, hamba Tuhan gundulmu peang. Kamu kumpul kebo kok. Tak marahi ya orang ini ya. Pertama saya tak hibur ya, aduh ayo. Supaya dia resmikan pernikahannya yang benar. Ternyata sama bininya aja belum cerai dia. Nah dia mau kawin lagi, minta diberkati. Saya kata begini, saya hamba Tuhan Pak Paul. Aduh bikin enak aja ya. Itu gitu loh saudara ya. Kamu kok sudah bisa bicara khotbah, ada yang dengarkan cuma 2 orang. Itu tadi, kamu hamba Tuhan. Itu pendeta yang homo itu, jemaatnya 10.000 loh. Dia nulis separuh lagunya Betani itu, yang nulis dia. Separuh lagunya simfoni musik itu yang nulis dia, homo loh. Hancur pelai. Kita semua hancur. Yang paling penting satu,
kamu adalah Injil yang terbuka yang dibaca semua orang. Tetapi ketika kamu harus memberitakan Injil, jangan, saya masih orang berdosa, Pak. Ya berarti selama ini kamu sudah puluhan tahun jadi Kristen, lah ngapain? Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya untuk memberitakan Injil. Artinya hari ini kamu sudah memberitakan Injil belum? Hari ini kamu sudah menjadi kabar baik bagi sesamamu belum? Bukan masalah kamu mau bicara dogma Tritunggal Oneness, bukan. Nggak ada urusannya. Kamu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk memberitakan ini jadi doktor, kompresor, bocor, profesor, dobol, nggak perlu. Kalau kamu mau memberitakan Injil, cukup hari ini kamu sudah bikin baik belum sama orang? Sudah menjadi kabar baik atau kabar buruk? Pak Paul datang, waduh gawat, Pak Paul datang, kabar buruk. Balik lagi sama Koden ya, kebetulan kita kan panutan kita Koden, Pastor Daniel. Kalau Pastor Daniel datang, itu selalu kita nanti-nantikan, karena selalu memberkati, entah itu secara jasmani, entah secara rohani, pasti dinanti-nantikan karena selalu memberkati. Kamu jadi orang yang dinanti-nantikan, jadi orang yang kalau datang, aduh, Burus datang, pasti mau utang. Loh, Anda mau jadi sebenarnya kabar buruk. Anda kalau datang pasti mau ngutang nih. Kabar buruk. Mau datang nih pasti mau ngutil nih. Wah, Marcel datang mau ngutil nih. Kita ada ya, Sel ya. Waduh, ibu itu datang, si Junita stres itu. Begitu ibu itu datang, karena apa? Dia kudu nyungguin di dapur. Kalau enggak itu seluruh isi dapur bisa habis semua tuh, diambil sama dia, dibawa pulang. Ya maklum, kita kan melayani orang-orang yang memang bermasalah. Tapi jangan kita yang menjadi kabar buruk. Datang, aduh gawat nih, Marcel datang, bakal ada barang hilang. Jangan. Wih, Marcel datang, ceria langsung. Wah, kita harus menjadi kabar baik, ya. Tapi jangan juga merasa bersalah kalau kita datang, terus kita mau beresin, memang ada audit, kan kita kabar buruk bagi orang yang korup, kan. Jangan khawatir juga, karena kita datang untuk audit, kan, untuk memeriksa. Ya memang kalau nggak benar kita omel-omelin, gimana sih. Cuman maksudnya secara jendela hidup kita harus benar. Siap atau tidak siap, setiap hari kita harus membawa kabar baik. Siap atau tidak siap, kita harus memberitakan Injil. Dan ketika ditanya iman kita, kita menjawab. Tapi kalau Anda bikin masalah, kalau Anda keluar ya banyak merugikan orang lain hidupnya, Anda nggak bisa jawab, ya kan? Kalau Anda hidupnya jadi berkat, jawab enak, gampang. Aduh, Pak Paul kenapa bisa begitu ya? Semua uang donasinya kok malah buat kasih makan orang, buat melayani. Ya karena saya memang orang tidak baik, saya bilang begitu kan. Kebaikan Tuhan yang membuat saya bisa ngasih semua ini. Rumangsa orang berdosa, rumangsa orang tidak baik. Karena kita memang nggak baik, udah apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tapi kalau kamu rumangsa baik kan, ya kan, kamu siapa? Aku ini siapa? Kan begitu kan. Jadi sebenarnya simpel memberitakan Injil itu, kamu nggak usah stres. Apakah hari ini aku menjadi kabar baik bagi orang-orang di sekelilingku? Dari mulai aku bangun tidur, keluar ya, baru bangun tidur melek ngelihat suami saja, saudara ya. Suaminya medeni, langsung ketakutan, girap-girap suaminya ngelihat kamu bangun tidur kayak kuntilanak, kinangan, baru melek bangun nagih utang. Aduh, kamu kabar buruk bagi suamimu. Baru melek saja sudah kabar buruk. Jangankan baru melek, kamu tidur aja di kabar buruk bagi suamimu. Misalnya ngoroknya buan terepol, saudara ya. Waduh, kalau saya kabar buruk bagi anak ngoroknya buan terepol. Kabar buruk apa kabar jelek ya? Gantung ya yang ya. Tapi tetap
disayang ya saudara ya. Hari ini dibikinkan wedang ronde. Jadi dari bangun tidur saja sudah kabar buruk bagi keluargamu. Keluar dari rumah, kamu kabar buruk bagi supir angkot. Kamu lagi naik angkot, kamu bikin masalah. Siapa di sini yang baru naik angkot saja sudah bikin masalah? Ya, gara-gara sekarang naik angkot 15.000, kamu nawar 10.000. Kalau kamu udah boleh 10.000, kamu turun, aku yang nyupir. Kan udah ngajar kamu supir angkot suruh turun. Gara-gara kamu disuruh bayar 15.000, nggak mau, kamu bayarnya 10.000, supirnya malah suruh turun, kamu yang nyupir sendiri. Baru naik angkot udah jadi masalah. Turun dari angkot, masalah lagi. Lawang itu ada tulisannya es teler, es disempret, kamu maksa kudu turun, kudu berhenti. Angkotnya ditilang gara-gara kamu. Jadi masalah, baru turun dari angkot udah masalah. Masuk ke pasar, masalah lagi. Lah masuk ke pasar, kamu ke pasar pakai baju putih-putih. Ada orang nyipret, kamu ngamuk ngomongnya sumpah serapah. Kamu ini memang biang masalah. Kamu itu bukan Injil yang terbuka bagi semua orang. Kamu ini memang pembawa musibah. Hati-hati saudara. Kamu harus menempatkan diri. Pagi-pagi minta hikmat Tuhan. Tolong aku supaya hari ini bisa jadi berkat buat sebanyak mungkin orang yang bisa aku berkati. Pagi-pagi bangun, masakin buat suami, bikin teh, bikin kopi yang enak dicium. Bau jigong. Hati-hati ya. Bikin telur setengah mateng, ya bikin roti buat anak-anak, bikin indomie yang enak. Keluar dari rumah, oh iya itu supir angkotnya kemarin anaknya baru lahiran, kamu tungguin, terus bawain ini buat anakmu, bawakan pampers, bawain apa buat supir angkotnya, ya kan? Turun dari angkot, mau diturun di SR, jangan Pak, sana saja ada jauh, enggak apa-apa aku tak jalan. Aduh, supir angkotnya juga pengertian, ya. Masuk pasar, ya kan? Ada orang lagi kerepotan dibantuin. Beli sayur, nggak usah nawar. Berapa harganya? 10.000, tak bayar 12.000. Lah kamu 10.000, kamu beli di supermarket, ya beli di supermarket di Indomart, beli beras harga 10.000, kamu nggak nawar. Masuk pasar udah dikasih harga 7.000, kamu masih mau nawar lagi 200 perak. Kan kurang ajar. Nah itu kamu jadi berkat. Ya kan, naik becak, ya kan, mana jaraknya 10 kilo saudara ya naik becak, bayarnya 5.000, terus tabrakan, 5.000 jaluk selamat, gitu katanya Pak Toping, selawe jaluk selamat, nah angel, nah kamu hidupmu pikir sekali, ya. Saya sih setelah saya kan kuliah saya kan teknologi pertanian, kalau teknologi pertanian itu capek ya kerja itu kuliah itu capek sekali, tapi happy seneng. Nah, jadi saya ngerti capek, petani itu capek, saya ngelihat, saya turun ke lapang, saya bersama dengan petani, saya melihat, saya aplikasi teknologi, mekanisasi pertanian, itu capek saudara ya. Jadi saya sejak itu, saya kalau ke pasar nggak pernah nawar. Ya. Nah, Anda belajar jadi berkat seperti itu ya, kata teman saya dulu ya. Naik beca dulu 5.000 ya zaman saya ya. Terus tak tawar 1.000. Lah 1.000 itu gak bikin kamu kaya loh, dia bilang. 1.000 itu gak bikin kamu kaya. Nah setelah itu saya udah mulai jarang. Kalau naik becak berapa Pak segitu, uang saya ada ya saya naik, kalau gak ada saya jalan. Nanti becak ya jalan Pak, uangnya gak ada Pak, saya gak punya, gak bawa uang. Ya sudah, ada uangnya berapa, uangku ada cuma sekian, ini tak tunjukkan. Ya sudah naik. Nah nanti kalau ketemu lagi Pak, dulu saya naik becaknya Bapak kurang duitnya, tak bayari. Ya, jadi berkat, itulah Injil yang terbuka. Itulah Injil ya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, Injil kasih karunia. Kamu menjadi kasih karunia bagi banyak orang, bukan malah menjadi kutuk, bukan menjadi sumpah serapah. Sekalipun perkataanmu Yesus, 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 tetapi kamu nggak jadi berkat hidupnya, ya. Loh, Agustan tak omelin dulu, ya Agustan itu mualaf itu kan. Tapi kan saya ngumpulin 50 juta buat Agustan. Ya kan? Nah, itu kan jadi berkat kan? Betul nggak? Oke? Mari memberitakan Injil. Kabar baik apa yang mau kamu beritakan hari ini buat
istrimu, buat suamimu, buat anakmu, buat keluargamu. Kabar baik apa yang mau kamu bawa buat supir angkot, ya buat tukang ojek, buat orang di pasar, buat teman kantormu, buat bosmu, buat anak buahmu. Kabar baik apa yang mau kamu bawa buat orang tuamu, buat keluargamu, buat sanak familimu. Beritakan Injil setiap hari. Kita adalah Injil yang terbuka dan selalu siap sedia menjawab. Makanya ikutilah kelas-kelas yang ada, kelas evangelis, kelas apologetik, ya sampai kelas profetik, ikut HPC 4. Kalau yang belum pernah ikut ya, kamu kan bertumbuh, kamu kan terbuka pikiranmu, ikutin. Tuhan Yesus memberkati.